Kita tunggu Ustaz ya. Siap. Ngurusan apa namanya? Kurban itu tuh Ustaz. Mulai kate jam 7:30 lah. Sampai jam 4 lah, jam 4:30. Sampai setengah 5. Harus selesai. Sampai sore ya. So, Itu udah bersih dengan pendistribusiannya itu Pak ya? Ustaz. Itu bersih dengan pendistribusiannya udah. Dengan pendistribusiannya udah itu. Gimana? Itu jam sore itu sudah sampai dengan pendistribusiannya, sampai pendistribusian ke Oh enggak. Udah distribusi. Wah, selesai pulang-pulang jam 5 kurang seperempat tadi. Udah. Iya. Kalau saya kemarin itu motong jam 9-an. Terus saya break sholat Jumat dulu. Saya balik sholat Jumat itu sudah selesai semua. Alhamdulillah. Wah, khawatir kalau Jumatan kotor kan ya. Ya kalau kemarin kita bukan di masjid Pak, yang kemarin di yayasan. Yayasan Pendidikan Nur Ihsan. Ya prinsipnya ya kita kirim kemana-mana juga yang butuhin. Kemudian lingkungan, pengkurban gitu kan. Iya betul. Ya alhamdulillah, boleh katakan lancar Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau di Kemang Pratama 2 itu dia nyewa itu Pak, nyewa jagal profesional dia Pak. Jadi Jumatan itu sebelum Jumatan dikerjain sama mereka. Sebelum Jumatan udah beres itu Pak. Wah, berapa? Iya. Masalahnya berapa ekor Ustaz? Banyak itu Pak, Kemang Pratama 2 itu. Tak tahu berapa banyak itu. Cepat mereka itu kerjanya. Pakai jagal profesional. Kalau kita tukang potong dan itunya itu ya dari supplier sapinya Ustaz. Satu. Kemudian satu lagi kita punya ada yang kita kenal lah. Potong. Kalau dia sekarang kita masih panduan materi kajian lansia itu Pak, menjadi seorang muslim sejati. Halaman 57. Apa kita mulai aja Ustaz? Boleh. Silakan Ustaz kalau gitu. Mana yang udah ada Bapak, ini Elin, Ita, Rodes, Nani. Ya, silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap keluarga besar Allah yarham Bapak Haji Israfil, yang semoga putra-putri beliau, cucu cicit beliau, mantu-mantu beliau, semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Masih melanjutkan kajian kita tentang buku panduan materi kajian lansia, meraih istiqomah dan husnul khotimah di akhir hayat. Pada bagian menjadi seorang muslim sejati di buku saya halaman 57. Seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan. Islam bukan sekedar tanda dalam kartu tanda penduduk atau KTP, akan tetapi Islam dibuktikan dalam amal kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi kalau yang saya pahami, ketika seseorang itu bersyahadat, maka ada klasifikasinya ya. Yang pertama, ada yang bersyahadat di lisan, sementara hati dan perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Yang model begini ini model syahadatnya orang-orang munafik. Jadi di masa Nabi, orang-orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul, itu bersyahadat, tapi hatinya tidak mau bersyahadat. Terutama syahadat Rasul mereka dia tidak mau. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya Allah menyebut mereka tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia orang munafik itu maksudnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan aslinya tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus datanglah kepadanya sekelompok orang Yahudi yang mengatakan, Abdullah kamu beriman saja kepada Muhammad. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, saya nggak beriman kok. Nggak, pura-pura aja kamu beriman, kamu bersyahadat, kamu masuk Islam, nanti adakan pembusukan dari dalam. Nah inilah namanya syahadatul munafiqin, syahadatnya orang-orang munafik. Jadi mereka di mulutnya bersyahadat, tapi hati dan perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Nah ada juga orang yang bersyahadat di lisannya dan di hatinya, tapi perbuatannya belum mencerminkan syahadat. Nah, jadi lisannya bersyahadat, hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan itu, tapi perbuatannya tidak mencerminkan syahadat itu. Orang yang seperti ini dikenal dengan istilah syahadatul fasiqin, syahadatnya orang-orang yang fasik, orang yang masih asyik dengan perbuatan dosanya. Sehingga orang seperti ini ya tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang baik. Kenapa? Karena dia masih ada ketidakcocokan antara apa yang dia ikrarkan, apa yang dia yakini, dan apa yang dia lakukan. Atau dalam istilah yang lainnya, dia adalah orang yang zalim li nafsih, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Nah, ada tipe orang yang lisannya bersyahadat, hatinya bersyahadat,
dan perbuatannya mencerminkan syahadat itu sendiri. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah syahadatul mukminin. Syahadatnya mukmin sejati. Maka seorang mukmin itu dia bisa menselaraskan antara apa yang dia ikrarkan dan apa yang dia yakini serta apa yang dia perbuat. Itu bisa diselaraskan, cocok antara perkataan, hati dan perbuatan itu cocok. Itu orang yang beriman yang sejati. Lisannya bersyahadat, hatinya bersyahadat, dan perbuatannya juga mencerminkan syahadat itu sendiri. Itu yang pertama. Ya, jadi itu yang harus kita pahami dulu. Kira-kira kita termasuk yang mana? Monggo dikoreksi saja. Kira-kira kita termasuk yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Tentu kita berharap semoga kita semua termasuk yang dalam kategori syahadatul mukminin, ya, syahadatnya mukmin sejati. Nah, di samping itu ketika bicara tentang Islam, Nabi itu menyatakan terkait dengan adanya aktualisasi, ya, jadi tidak hanya sekedar teori. Maka kesempurnaan keberislaman seseorang itu amat erat hubungannya dengan praktek keberagamaan. Karena agama ini tidak hanya cukup berhenti sebagai teori, tapi dia harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika Nabi bicara tentang seorang muslim, beliau mengatakan aukamakal al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka berarti tidaklah disebut sebagai seorang muslim yang baik ketika orang lain tidak selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karenanya kemudian indikasi kalau seseorang itu adalah muslim yang baik adalah muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu. Nah, demikian juga ketika Nabi bicara tentang konsep dalam Islam, itu selalu dihubungkan, saya ulang, dengan perbuatan, antara lain dalam bentuk riwayat, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya seorang muslim dimanapun dia berada, idealnya dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu rumus itu. Jadi saya ulang ya, seorang muslim itu idealnya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu rumus itu. Izin minum dulu ya, ini tangan kanan ini. Jadi itu rumusnya itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, maka karenanya saya ulang, kita patut bermuhasabah. Kira-kira kita di tengah-tengah masyarakat kita termasuk yang mana? Termasuk yang sanggup mendatangkan manfaat dengan izin Allah atau tidak? Kalau kita termasuk yang bermanfaat bagi banyak orang, bersyukurlah pada Allah, berarti kita khairun nas, sebaik-baik manusia. Selemah-lemahnya kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Nah, itu rumus itu. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bahwa ketika bicara tentang konsep Islam, Nabi juga menegaskan terkait misalnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah ketika yang bersangkutan mau meninggalkan apa yang tidak ada gunanya, apa yang tidak ada manfaatnya. Jadi di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu apa yang tidak ada gunanya. Kalau di surah Al-Mu'minun itu ciri mukmin sejati itu dikatakan wabillaghwihum mu'ridun. Jadi mereka berpaling atau tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya. Baik manfaat dunia terlebih manfaat akhirat. Nah, makanya seorang muslim itu di setiap apa yang dia katakan, di setiap apa yang dia lakukan, di setiap apa yang dia buat, itu harus selalu dipertimbangkan
perihal ini kira-kira Allah ridho enggak ya? Ini kira-kira Allah ridho enggak ya? Kira-kira ini ada manfaat dunia akhiratnya ya? Apa enggak ya itu? Nah, kalau kita selalu berpikir begitu, setiap mau berkata apa, bertindak apa, selalu berpikir ada manfaatnya enggak untuk saya dunia akhirat saya? Ada manfaatnya enggak untuk dunia akhirat saya? Kalau selalu berpikir begitu, bersyukurlah pada Allah. Itu bertanda kalau kita ini insya Allah dan semoga telah berislam dengan baik dan benar. Namun kalau seandainya kita masih belum begitu, ya berarti kita ini masih jauh dari tanda-tanda sebagai seorang muslim yang baik. Nah, jadi saya ulang, maka seorang muslim yang baik itu diantaranya adalah ketika yang bersangkutan itu punya kesadaran untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dikutip firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang telah beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kalau sependek yang saya pahami, ayat ini sebenarnya berkaitan dengan adanya sebagian orang yang masuk Islam tapi masih diam-diam atau mencoba menawar-nawar untuk masih bisa mengamalkan ajaran agama sebelumnya. Padahal harusnya yang namanya masuk Islam harus totalitas, karena itu menuntut adanya kesungguhan. Makanya kalau kita bicara Islam, keberislaman itu menuntut adanya totalitas berkaitan dengan masalah akidah, masalah syariah, dan akhlak karimah. Adapun kemudian nanti dalam masalah-masalah muamalah terutama, memang Islam lebih cair dalam hal ini. Jadi berbeda dengan masalah akidah dan ibadah ya. Kalau masalah ibadah, masalah akidah kita strength, saklek, lakum dinukum waliyatin. Tapi kalau perihal masalah muamalah, Islam sangat cair sekali. Maka bukan berarti lantas kemudian kalau kita berislam secara sempurna, lantas kemudian kita itu buruk akhlaknya kepada selain kita. Tidak, kita tetap harus baik kepada semuanya, termasuk antara lain kepada saudara kita yang berada atau orang-orang yang berada di luar Islam. Karena secara muamalah kita harus baik ya, kepada semuanya, dan itu kalau secara muamalah tidak dibatasi oleh agama. Kecuali dalam masalah akidah, masalah ibadah kita tegas. Lakum dinukum waliyadin. Nah, terus kemudian berislam dengan sempurna itu mencakup tadi saya bilang akidah, syariah, akhlak karimah. Kalau akidah itu kan hubungannya dengan tauhid, iman, supaya praktik keberagaman kita itu tidak rapuh. Karena orang kalau tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah, itu rawan rapuh keberagamaannya. Rapuh serapuh rumah laba-laba. Dan Allah tegaskan di surah Al-Ankabut ayat 41 itu, bahwa orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, maka selain Allah sebagai pelindung itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut ittakhadat baita. Dan serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Makanya anak-anak kita dan kita sendiri harus belajar tauhid, harus belajar akidah. Saya sering sampaikan di banyak tempat terkait kurikulum pembelajaran Islam untuk anak-anak terutama. Itu 3 itu. Akidah, syariah, akhlak karimah itu harus diajarkan. Berkaitan dengan tauhid, akidah. Saya ulang tadi, kalau kita tidak belajar, ngerinya praktek keberagaman kita tadi saya ulang rapuh. Rapuh serapuh rumah laba-laba. Saya sering contohkan misalnya ada orang mau silaturahim ke rumah mertuanya, atau silaturahim ke rumah besan, atau silaturahim ke rumah ipar atau apalah. Tiba-tiba pas mau berangkat itu ketiban cicak. Ada orang yang ngomong, jangan berangkat itu apes katanya.
Maka orang kalau akidahnya rapuh itu pasti gamang. Jadi berangkat gak ya? Jadi berangkat gak ya? Jadi silaturahim gak ya misalnya? Tapi orang yang belajar tauhid ngomongnya apa? Bismillah, kita ini lo mau silaturahim. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan akan dilapangkan rezekinya. Dah, cicak jatuh, serahkan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dah, serahkan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena kalau orang yang ngaji tauhid ngerti tatoyur, anggapan buruk dari pertanda yang Allah buat itu penetralisirnya adalah tawakal. Nah, bertawakal hanya kepada Allah. Dan Nabi lebih menyukai al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Jadi kalau ada orang bilang ketiban cicak itu apes, kalau kita bilang sebaliknya, enggak, bismillah, insya Allah barokah. Kita mau silaturahim kok, insya Allah barokah. Nah, itu namanya al-fa'al namanya. Kecuali nanti berkaitan dengan firasat seorang mukmin ya. Kalau ini tidak ada dalam hadis At-Tirmidzi, atau kama qala Nabi bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, fa innahu yara binurillah. Fa innahu yanzuru binurillah. Jadi berhati-hatilah dengan firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Nah, firasat ini lebih kepada intuisi. Bagaimana tiba-tiba kok ada perasaan gak enak gitu. Nah, itu gak boleh diabaikan itu. Itu beda bab itu. Beda dengan pertandaan ini. Kalau firasat itu lebih kepada intuisi ya. Kok ada perasaan gak enak, ada apa ini. Itu yang sering saya bilang di mana-mana. Kalau kita kepikiran anak, jangan cuma ditelepon. Karena telepon tidak bisa merubah takdir, tapi doakan. Kalau kepikiran suami, jangan cuma ditelepon, jangan cuma di WA, tapi didoakan. Kalau perlu sedekah. Kok mimpi nggak enak nih, ada apa ini? Sedekah. Karena bala itu tidak berani melewati sedekah. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan kalau kita nggak ngaji akidah kan bingung itu kita. Tapi kalau kita ngaji akidah, ngaji tauhid, kita ngerti mana batasan-batasannya, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang gamang, tidak menjadi orang yang mudah galau, tidak menjadi orang yang serba ketakutan gitu ya. Kenapa? Karena kita ngerti secara etikot bagaimana bersikap itu seperti itu. Nah, demikian juga syariah itu juga penting. Ini berkaitan dengan hukum, hak dan kewajiban terutama. Berkaitan dengan tugas-tugas kita kepada Allah dan hak dan kewajiban kita kepada sesama. Kalau kepada Allah itu jangan bicara hak dan kewajiban ya, karena kalau kepada Allah itu kita bicara tugas kita kepada Allah apa. Karena ingat, saham Allah kepada kita itu 100%. Karena bahkan nyawa kita itu milik Allah. Sementara kita kepada Allah itu tidak punya saham sama sekali. Jadi sementara kita kepada Allah itu tidak punya saham sama sekali. Di perusahaan sependek yang saya ketahui, yang boleh ngomong kan hanya yang punya saham. Yang nggak punya saham, kalau orang Jawa Timur bilang ojo kakean cangkem, itu kalau bahasa Indonesianya jangan banyak cakap. Tapi Allah itu maha baik. Sebetapapun Allah itu pemilik segala-galanya, pemilik dan penguasa segala-galanya. Namun Allah itu mempersilahkan, bahkan menyuruh hambanya untuk berdoa, untuk berusaha, untuk bertawakal, untuk berniat yang baik. Yang dibalik semua itu ada janji pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kepada sesama, itu kita diatur dalam bentuk ikatan hak dan kewajiban. Maka mengetahui ketentuan syariah itu penting supaya kita tidak zalim, karena kalau kita tidak paham tentang hukum syariah, ngerinya kita zalim baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Makanya inilah pentingnya kita mengenali hak dan kewajiban. Dan dalam Islam, seorang suami misalnya itu diberi hak yang haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Sebagaimana seorang istri diberi hak yang hak itu dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Sebagaimana orang tua dan anak. Anak itu punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Dan orang tua juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban anak. Demikian juga nanti sesama dengan tetangga, dengan saudara, dan sesama manusia, sesama muslim itu ada hak dan kewajiban.
Makanya kita mesti paham itu agar kita tidak berlaku zalim. Maka mengetahui tentang syariah, hukum-hukum dalam agama ini, batas-batas dalam agama ini penting supaya kita tidak melampaui batas, tidak zalim, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Itu juga mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita sendiri juga. Kita mesti belajar supaya indah hubungan kita dengan Allah dan indah hubungan kita dengan sesama kita. Karena al-akhlak al-karimah ini memperindah hubungan antara kita dengan Tuhan kita Allah dan hubungan antara kita dengan sesama kita. Karena jangan sampai nanti orang berkata, itu katanya rajin ngaji tapi kok judes misalnya gitu. Katanya rajin taklim tapi kok sombong misalnya gitu. Kenapa? Karena ternyata dia tidak belajar al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik. Jadi belajar akhlak itu sangat penting. Para ulama itu 3 kurikulum besar dalam Islam ya, berkaitan dengan berislam secara sempurna. Itu perangkat ilmunya atau kurikulum ilmunya itu paling enggak 3 tadi itu, akidah, syariah, dan al-akhlak al-karimah. Para ulama sering menjelaskan 3 prinsip akidah yang harus jadi pasangan hidup setiap muslim. Jika mereka berpegang terhadap prinsip-prinsip ini, dialah seorang muslim sejati. Islam adalah sebagaimana ungkapan para ulama, al-istislamu lillah bitauhidi wal inqiyadulah bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari aneka syirik dan pelaku syirik. Jadi karena ajaran Islam prinsipnya tauhid, maka segala bentuk kesyirikan kita tolak atau kita ingkari. Dan inti dari syirik itu apa? Kalau sependek yang saya pelajari tapi ya, ulama-ulama dulu itu tidak ada yang mendefinisikan syirik yang saya tahu. Yang ada itu gini, ada satu kejadian baru disikapi ini syirik atau tidak syirik. Sambil contoh ya, misalnya ada Nabi satu saat aukamakal sidak pasukan. Di antara pasukan itu ada yang menggunakan gelang dari besi. Nabi bertanya, gelang apa ini? Orang itu bilang, ini gelang kalau saya pakai ya Rasulullah saya akan selamat. Intinya begitulah aukamakal. Maka Nabi bilang, lepaskan gelang itu syirik. Pertanyaannya, boleh nggak kita pakai gelang? Boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh apa? Keyakinan yang keliru tentang gelang itu. Nah itu dulu itu begitu. Jadi ada perbuatan baru Nabi komentarin syirik atau tidak syirik. Jadi syirik itu bukan berkaitan dengan zahir sebenarnya, tapi berkaitan dengan batin. Nah tadi saya ulang, pakai gelangnya nggak ada masalah, tapi keyakinan yang keliru tentang gelang itu yang bermasalah. Sependek yang pernah saya pelajari juga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mengetahui istrinya menggunakan cincin. Ibnu Abbas bertanya, cincin apa itu sayang? Kata istrinya, ini cincin yang kalau aku pakai aku akan selamat dari penyakit ain. Kata beliau, lepaskan cincin itu, aku lebih suka engkau mati dalam keadaan tidak menggunakan cincin. Maksudnya jangan berbuat syirik, maksudnya gitu. Artinya apa? Pakai cincin tidak ada masalah sebenarnya, tapi punya keyakinan yang keliru tentang cincin itu yang bermasalah. Nah, jadi kalau kita bicara syirik itu aslinya itu bicara tentang keyakinan, bukan berkaitan dengan zahir ya. Maka orang yang di rumahnya punya keris, punya aneka peninggalan nenek moyangnya misalnya, atau punya koleksi barang-barang kuno atau apa, itu bukan syirik itu. Syirik itu kalau kita punya keyakinan yang keliru itu terkait dengan benda-benda itu. Makanya kemudian belakangan ada ulama yang mencoba mendefinisikan syirik itu dan mengatakan menyamakan selain Allah dengan Allah, itu baru namanya syirik. Jadi syirik itu apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Karena Allah itu kan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka kalau ada orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah, ya itulah inti dari kesyirikan itu. Nah, itu baik dalam masalah ibadah yang kita mestinya beribadah hanya kepada Allah, maupun berkaitan dengan pemeliharaan Allah dalam hal ini. Maka para istri misalnya ketika minta nafkah ya kepada suami,
Tapi kalau bicara soal berharap rizki harusnya hanya kepada Allah. Ada orang sehat, ada orang sakit, ya berobat ke dokter, tapi berharap sembuh hanya kepada Allah. Karena keyakinan kita yang kuasa menyembuhkan hanya Allah, bukan dokter. Dokter hanyalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk jalan kesembuhan kita. Tapi yang menyembuhkan hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara hal yang patut untuk kita renungi berkaitan dengan syirik ya. Itu seperti itu. Dan nanti bentuknya macam-macam, tapi intinya itu saja, pokoknya itu. Nah, terus kemudian di antara prinsip-prinsip tersebut adalah ini prinsip menjadi muslim sejati ya. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Itu yang pertama. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Akidah kita harus menyatakan bahwa kita ini tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Begitu pula orang yang berserah diri kepada Allah, namun juga berserah diri kepada selainnya, dalam arti Allah diduakan dalam ibadah, maka perbuatan ini termasuk perbuatan kesyirikan dan orangnya disebut musyrik. Yang berserah diri kepada Allah semata itulah yang disebut muwahhid, tauhid. Kalau dalam Islam memang bertawakal hanya kepada Allah. Berserah diri itu hanya kepada Allah. Karenanya kemudian kalimat tawakal itu seringkali menggunakan kata hasbu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Hasbiyallah. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Itu kalimat tawakal. Makanya totalitas dalam hati bersandar, berharap, berserah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berserah kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi harus semuanya kita kepada Allah. Makanya Allah ketika memerintahkan nabinya untuk bermusyawarah, dan setelah bermusyawarah terjadi kesepakatan, apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau musyawarahnya sudah disepakati, maka jangan lupa berserah kepada Allah. Artinya gini, jangan hanya karena kita sudah bermusyawarah dan menghasilkan keputusan yang dianggap luar biasa lah ya, lantas kita kemudian lupa berserah kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu kan semata-mata hanya mentaati perintah Allah dalam proses. Tapi penentu segala-galanya itu hanya Allah. Maka jangan mengandalkan selain Allah, termasuk jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini bisa hakikatnya karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu hakikatnya karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada hakikatnya karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Sesembahan itu beraneka ragam. Orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Bayyinah ayat 98 itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita bicara tauhid, itu intinya satu, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan pengharapan, kebergantungan kita, keberserahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meyakini hakikatnya hanya Allah. Kalau bahasa yang lain barangkali sederhananya gini, mengisbat Allah menafikan makhluk. Mengisbat Allah menafikan makhluk itu tauhid. Menetapkan bahwa segala-galanya adalah Allah, menafikan makhluk. Menafikan makhluk itu maksudnya apa? Makhluk itu enggak ada. Kalau ada dia karena diadakan oleh Allah. Makhluk itu tidak bisa. Kalaupun bisa karena dibisahkan oleh Allah. Nah, kita harus menyadari itu. Kita jangan jumawa, kita jangan sombong. Karena kita tahu kita lahir kan dalam keadaan tidak mampu. Kemudian Allah berikan kita kemampuan melalui mekanisme yang Allah bangun dalam sistemnya.
dan kita punya kemampuan. Nah, celakanya kadang orang lupa diri. Dan manusia yang lupa diri kebanyakan dia juga lupa bahwa pada akhirnya dia akan melemah hingga tidak berdaya. Kalau diberi umur panjang. Kalaupun nggak diberi umur panjang, ujungnya pasti kematian gitu. Itu manusia. Bersyukurlah bagi yang menyadari itu dan merasakan kebutuhannya akan Tuhannya. Bahwa kita semua ini harus selalu merasa butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa tidak butuh kepada Allah. Karena itu menyalahi asas fitrah kemanusiaan. Kita merasa tidak butuh pada air saja, Allah paksa kita untuk minum air. Maka jangan sampai kita merasa tidak butuh kepada Allah, karena Allah pasti akan paksa kita untuk merasa butuh kepadanya. Nah, maka kalau ada orang yang tidak mau datang kepada Allah dengan sukarela, maka dia akan dipaksa datang kepada Allah dengan dirantai, dengan cara yang tidak baik lah. Naudzubillahi min syarri dzalik. Maka bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang punya kesadaran untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kedua, taat kepada Allah dengan melakukan berbagai ketaatan. Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tidak cukup menjadi seorang muwahhid, meyakini Allah itu diesakan dalam ibadah, tanpa ada amal. Itu enggak benar. Yang betul itu namanya bertauhid itu ya harus dengan amal. Maksudnya apa? Buktikan itu. Makanya kan di banyak ayat selalu dikatakan walladzina amanu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Di banyak ayat selalu setelah Allah menyebut orang yang beriman disertai dengan amal soleh. Karena iman itu mesti dibuktikan. Amal ketaatan ini menandakan keselarasan antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Amal ketaatan ini sebagai bukti apa yang diyakini dan diucapkan. Maka kalau ada orang yang beriman, mengaku beriman dengan baik dan benar, mestinya loh amalnya juga baik gitu. Akhlaknya juga baik mestinya. Kalau ada orang mengaku beriman tapi kok kelakuannya nggak cocok dengan apa yang dia imani, ya berarti bermasalah dia. Prinsip ketiga, melepaskan diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Tidak cukup seorang berprinsip dengan dua prinsip di atas. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja, ia juga harus berlepas diri dari berbagai perbuatan syirik dan pelakunya. Dari prinsip ini, seseorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan. Dan ia pun berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut. Karena prinsip seorang muslim ialah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Maksudnya begini, ada hal-hal yang Allah perintahkan untuk kita mencintainya, maka kita mencintainya. Dan ada hal-hal yang Allah beritahukan ini tidak patut untuk dicintai, karena memang keadaannya memang hal itu dibenci oleh Allah. Karena kalau kita terjang biasanya itu bahaya buat kita. Karena ini rumus ya. Tidak ada hal yang Allah wajibkan hingga wajib banget, kecuali di balik semua itu pasti ada kebaikan yang luar biasa, yang manfaatnya luar biasa untuk kita. Dan tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah hingga dosa besar, kecuali di balik semua itu pasti ada bahaya yang menganga untuk kita. Sebut coba, apa hal yang paling Allah wajibkan, yang paling Allah cintai, yang paling Allah wajibkan, yang manfaatnya luar biasa untuk kita. Sebut saja sholat misalnya. Silakanlah searching manfaat gerakan-gerakan sholat misalnya. Itu luar biasa itu. Yang itu sangat dibutuhkan oleh jasmani kita terlebih rohani kita. Yang kalau kita tidak ambil manfaat itu rugi misalnya. Dulu para dokter di Eropa mencela ibadah puasa Ramadan. Tapi para dokter di Amerika Utara atau dari Kanada yang saya tahu itu membantah semua itu, bahwa ternyata puasa seperti puasanya kaum muslimin di bulan Ramadan itu manfaatnya sangat luar biasa. Dan jadi tidak ada hal yang Allah perintahkan hingga wajib banget, hingga Allah sangat mencintai kalau itu kita kerjakan, kecuali di balik itu pasti ada manfaat yang luar biasa, baik untuk jasmani terlebih rohani kita. Nah, demikian juga tidak ada hal yang Allah benci hingga haram, hingga dosa besar,
Kecuali di balik apa yang Allah benci itu pasti ada bahaya yang menganga kalau kita terjang. Coba sebut saja apa misalnya, zina misalnya, free sex misalnya. Itu perbuatan yang tidak hanya nista, tapi itu berbahaya. Tinggal pilih, mau si pilih raja singa, mau ait atau ketangkap Satpol PP misalnya, itu semuanya kan buruk itu. Artinya hati-hati, jangan sampai kita sembrono. Jadi sembrono terus menerjang apa yang Allah tidak sukai. Karena apa yang Allah tidak sukai itu kalau kita menyukainya itu pasti buruk buat kita itu. Karena tadi tidak ada hal yang Allah larang, kecuali di balik semua itu pasti ada bahaya yang menganga untuk kita. Jadi makanya orang yang beriman dia akan paham itu, bahwa di balik semua ketaatannya kepada Allah pasti kebaikannya kembali pada dia. Sebagaimana kalau dia durhaka kepada Allah, maka keburukannya juga kembali pada dirinya sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikianlah dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dan orang-orang yang bersamanya berpasti dari orang-orang yang berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Mumtahanah ayat 4 itu, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Karena saya itu masyarakatnya Nabi Ibrahim punya kebiasaan bikin patung terus sembah-sembah sendiri. Ibrahim berpasti dari orang-orang musyrik dan sesembahan mereka. Allah Ta'ala berfirman dan dalam lanjutan ayat di atas, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan, karena Nabi Ibrahim dibenci gara-gara itu, buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi kalau selama memang yang syirik itu masih musuh yang bertauhid, dan yang bertauhid memang tidak akan pernah ridho dengan kesyirikan itu, memang selamanya nggak akan pernah ada kecocokan. Makanya kita sebagai seorang muslim kalau dalam masalah akidah tegas ya, lakum dinukum waliyatin. Kita nggak ada kompromi kalau masalah akidah, ibadah kita nggak ada kompromi. Jadi kita tegaskan lakum dinukum waliyatin. Demikianlah 3 prinsip agar menjadi muslim sejati, yaitu bertauhid, melakukan ketaatan, dan berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan dan pelakunya. Semoga kita dan keturunan kita dijadikan sebagai orang-orang yang mentauhidkannya, ikhlas dan beribadah, dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Silakan kalau ada. Izin minum dulu, ini tangan kanan ya, ini tangan kanan. Ya, ada bertanya, ada yang lain? Assalamualaikum, ada yang nanya nggak? Jelas semua, Pak? Atau tidak jelas semua? Nggak ada nih Ustaz. Saya deh nanya Ustaz. Silakan Nani, silakan. Kan itu kan tadi kita harus salah satunya akhlak kita tuh harus baik ya Ustaz. Bagus ya. Betul. Adab bertetangga. Kalau kita punya tetangga yang menyebalkan itu sikap kita gimana ya Ustaz? Udah sabar, tapi tetap aja seperti itu, dan sepertinya orangnya seperti kelainan gitu loh Ustaz. Nggih. Itu sebetulnya yang ngalamin bukan saya sih, itu yang ngalamin anak-anak di Bintara itu loh Ustaz. Jadi tetangga sebelah rumahnya itu kalau misalnya rumah yang di tempat mitra sekarang itu Ustaz. Jadi kalau anak-anak parkirnya bukan di depan rumah dia gitu. Misalnya ada tamu parkir, itu dia pasti marah gitu Ustaz. Gumbrong terus lapor satpam gitu loh. Semua orang udah diberantemin gitu, tapi kan anak-anak kasihan juga gitu loh kalau mereka punya ada tamunya tuh nggak boleh parkir di sekitaran situ gitu loh, saat di jalanan itu diusir gitu. Dan
ada tamu dia tuh kayak marah ngintip di pagernya gitu kan, nggak membuat tidak nyaman gitu. Tapi kan ternyata sama semua orang begitu ya Ustaz. Iya. Itu gimana, anak-anak tuh boleh galak apa enggak ya gitu. Kalau Uni Eni tuh berani gitu. Nah, lawan juga gitu loh. Jadi Iya, kalau iya. ya gitu deh pokoknya, itu gimana ya Ustaz Iya. menghadapinya? Itu karena orang sakit ya, jadi pertama dikasihani aja. Dia orang sakit, kita kasihani. Terus kemudian yang kedua kita doakan, semoga dia tidak begitu lagi. Tapi intinya satu sih Bu sebenarnya, itu merupakan ladang amal ya. Ladang amal bagi Dik Mita itu sama Mas Sigit ya. Itu ladang amal dimana selama dibegitukan oleh tetangganya itu berarti kan itu terdolimi madlum itu. Nah kalau madlum banyak-banyak berdoa yang baik-baik aja, termasuk doakan tetangganya itu, karena itu hak tetangga juga didoakan baik oleh tetangganya kan. Nah ini memang enak ngomongnya aja, kadang prakteknya ya sulit pakai dal. Jadi doakan aja. Saya juga pernah diuji oleh Allah, itu punya tetangga yang lumayan lah gitu. Jadi kadang buang kotoran pasir kucing itu di got saya gitu. Terus kemudian ya begitulah gitu. Sampai istri itu pernah ngomong ke saya, udah kita pindah aja katanya, saya nggak tahannya itu. Saya bilang ke istri itu gini, kalau ujian kita masih tetangga, mau pindah kemana, kayaknya ujiannya juga masih tetangga, saya bilang gitu. Jadi kalau ujian kita masih tetangga, kalaupun kita pindah kemana ya masih tetangga, saya bilang gitu. Akhirnya kita berusaha baikin aja udah, kita baikin aja udah. Sekarang baik alhamdulillah. Gitu kita baikin aja udah. Emang agak dipaksakan sih, kita baikin aja udah. Kita baikin aja. Lama-lama kok baik-baik sendiri dengan izin Allah. Periodenya udah lama Ustaz, dari zaman Uni Eli sampai sekarang Kamita masih aja begitu. Ya udah tunggu matinya aja lah. Nah itu didoain sama Kamita itu. Dia kan non muslim juga ya. Iya. Mau didoain kan juga nggak nyambung kan? Aduh bisa lah, kalau kan masih hidup. Tapi saya enggak, iya tapi kan? Berarti boleh ngedoain yang jelek kan? gini. Gimana? Kalau memang dia betul-betul dolim ya, kalau betul-betul dolim, nanti Dek Mita sambil menghadap ke arah rumahnya itu bertawasul dengan membaca Bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil mohon pada Allah agar kedolimannya dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengalaman saya itu saya baca 50 kali. Nggak harus. Saya termasuk yang bermanhaj nggak harus. Tapi pengalaman saya baca 50 kali. Itu kalau kita baca itu insya Allah nanti mudah-mudahan ya dia dibuat baik kepada Dek Mita. Kalau dia nggak mau baik, nanti Allah punya cara sendiri supaya dia berubah. Itu seperti itu. Jadi sambil menghadap ke arah rumahnya itu, Dek Mita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu sambil bertawasul dengan nama Allah ya. Kan kita udah bahas dulu tentang bertawasul dengan Al-Asmaul Husna. Terus mohon pada Allah semoga yang bersangkutan dihentikan kedolimannya, diberikan hidayah gitu. Nanti insya Allah Allah punya cara sendiri. Itu seperti itu. Kalau pengalaman saya baca 50 kali. Alhamdulillah sih berubah. Kalau nggak berubah ya nanti Allah punya cara sendiri biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dicoba Mita ya. Baca Bismillah. Iya, dari segala boleh kan Pak Ustadz, nggak mungkin di depan pagar gitu. Oh jangan. Jadi bingung. Enggak. Itu menghadap ke arah rumah itu semata-mata isyarat aja. Isyarat bahwa saya sedang berdoa pada Allah. Semoga orang yang rumahnya saya sedang menghadap ini, mudah-mudahan yang bersangkutan ini gitu. Itu bertawasul kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengalaman saya udah saya coba itu 50 kali beres itu. Ya. Yang nyoba ya dicoba aja nanti. Nanti bisa coba ke bosnya juga bisa. Coba ke Mas Sigit juga bisa nanti. Bercanda. Oke, siap. Makasih Tante Rani udah ditanyain. Ya, sama-sama. Yang lain? Ada yang lain nggak nih? Itu yang saya bilang kalau istilahnya gini Dek Mita.
Kalau jalur bumi buntu, jalur langit itu. Wih, Iya, Masya Allah. iya. Hmm. Ada yang lain? Babakku. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mau tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Delin. Mau nanya gini, kayaknya kalau di rumah mama tuh kan ada sesuatu. Jadi kayak kemarin ada saudara yang datang tuh selalu nangis-nangis tuh Pak Ustadz. Anak kecil lah, bayi. Mungkin belum setahun ya. Tapi pas tiap datang tuh kayak nangis-nangis kejar gitu. Kayak dulu Herol juga begitu gitu. Waktu setiap masuk kamar tuh suka kayak nggak nyaman gitu loh. Nangis-nangis. Sampai pernah Mas Bram tuh nantangin gitu. Iya, Ayo ganggu anak saya. Ayo kau berani keluar sampai kayak gitu loh Iya. Pak Ustadz. itu gimana ya Pak Ustadz? Itu bisa diusir apa emang ada apa gimana ya? Ya, begini deh, Elin. Andaikan mata kita diizinkan oleh Allah untuk melihat, barangkali tidak ada sejengkal tanah pun yang kosong dari bangsa jin itu. Jadi bangsa jin itu memang ada di mana-mana. Mereka anaknya banyak, umurnya panjang, nggak mati-mati. Jadi makanya mereka, andaikan mata kita diizinkan melihat mereka, barangkali nggak ada satupun jengkal tanah kecuali ada mereka gitu. Nah, secara umum, sependek yang saya pahami, sependek yang saya ngaji ya, jin itu kan dibagi dua. Ada jin alami, ada jin kiriman. Kalau jin alami itu memang dia tinggal di situ. Jadi bukan dia menempati rumahnya orang tua di Elin, tapi orang tua di Elin justru yang menempati rumah dia, bisa jadi karena orang tua di Elin di situ mungkin baru puluhan tahun, sementara jin itu udah ratusan tahun gitu. Nah, secara umum jin alami itu biasanya tidak mengganggu biasanya. Nah, tapi beda sama jin kiriman. Kalau jin kiriman itu biasanya sihir. Baik dikirim oleh iblis atau bangsa jin itu sendiri atau dikirim oleh manusia, tukang sihir berarti. Nah, biasanya mengganggu kalau yang kiriman ini. Nah, secara umum saya ulang, kalau dia tidak mengganggu ya berarti dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia ganggu berarti itu masalah, setan itu namanya. Siapapun kalau ganggu setan. Makanya setan itu dari kata syatona diantaranya adalah sifat yang mengganggu. Nah, kalau memang betul itu karena adanya unsur gangguan dari bangsa jin, maka bisa diusir. Kalau kita kan ada ruqyah dengan baca surah Al-Baqarah misalnya. Kalau misalnya nggak sempat Al-Baqarah, paling nggak permulaannya 1-5, terus ayat kursi sama 2 ayat setelahnya, sama Al-Baqarah 284 hingga akhirnya itu. Kalau nggak sempat juga paling nggak ayat kursi deh itu. Syukur-syukur sering tegakkan sholat sunnah di samping sholat fardu yang utama bagi wanita kan bisa di rumah juga. Nah, itu dilakukan hal itu. Nah, kalau jinnya tipe jin yang fasik itu agak susah memang. Jin fasik itu dia Islam, cuman dia resek gitu loh. Nah, itu biasanya kalau kita bacakan ayat Al-Quran itu pinteran dia ngajinya biasanya. Kalau kita baca ayat kursi, pinteran dia kadang. Nah, yang model-model begini ini, itu biasanya pengalaman saya, kalau dibacakan sholawat nangis biasanya. Jadi mereka ini, jin-jin yang bandel-bandel itu, biasanya kalau dibaca ayat kursi, itu pinteran dia baca ayat kursinya. Kalau kita bacakan surah Al-Baqarah, pinteran dia gitu. Itu biasanya mereka itu yang bandel-bandel itu nangis kalau dibacakan sholawat biasanya. Nah, jadi ada baiknya juga kalau memang dia masih bandel juga itu bacakan sholawat. Ya, saya kira itu di Elin. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kalau yang tinggal sih sekarang sih nggak ada yang diganggu Pak Ustadz. Tapi tamu nih kandain tiap dia datang nih Pak Ustadz udah beberapa kali, 3 kali lebih kayaknya. Dan anak kecil tuh selalu nangis kejar gitu loh kalau ke rumah. Ya, saat nangis bacakan itu, bacakan sholawat. Atau kalau untuk anak kecil itu saya bacakan Al-Qadar di telinga kanannya, di telinga kirinya saya bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Telinga kanan saya bacakan Al-Qadar biasanya, terus telinga kirinya saya bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu. Kalau untuk anak kecil ya.
Kalau itu nggak mempan juga sholawat itu deh, insya Allah mereka takut itu. Nangis, biasanya sih nangis mereka itu kalau dibacakan sholawat, jinnya itu nangis biasanya. Gitu Allah alam. Tapi berarti nggak semua anak kecil merasa terganggu ya Ustaz? Iya betul. Iya. Buktinya Kenzi, Kyo tuh kan nggak masalah gitu dari kecil Iya. datang Alhamdulillah berarti ke aman-aman. Papa Cik gitu. Iya, alhamdulillah. Ya berarti kepekaan masing-masing orang kan beda-beda mungkin ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin Kyo sama Kenji nggak menarik mereka godang. Shana, kayaknya kan anaknya perempuan cucunya nih Tika. Iya. Tante Tut ya. Cucunya Bu Budi tiap datang nangis kejar loh Tante Nani. Setiap datang. Ya coba itu lain kali. Yang kecil, yang cewek, yang masih kecil banget itu loh. Lain kali bacakan Al-Qadar itu. Al-Qadar telinga kanan, telinga kirinya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas coba. Nah iya kebetulan kan anaknya itu juga kayaknya emang spesial ya. Kayak apa? Surat apa itu? Kenapa? Al-Qadar surat apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Oke. Pak Ustadz taunya dia mengganggu atau enggak gimana sih? Karena emang kejadiannya tuh gini, sering tuh barang ada yang hilang gitu kan. Ya udah hilang, terus kita cari nggak ketemu sama sekali. Beberapa tahun kemudian, tau muncul aja. Kita nggak tahu sih kayak mau ngeliat lagi bawa kolong. Biasanya kan emang kita udah nyari sih di bawah kolong itu, ingat banget kita udah nyari di bawah kolong itu. Beberapa tahun kemudian muncul itu iPad tuh sempet hilang. Masa dipinjem sama dia iPad? Iya bisa aja. Itu tuh benar-benar hilang di mana sih? Benar-benar aneh banget ya hilang. Tapi nanti ketemu di tempat yang kita Jadi udah cari. kalau kita belajar dari kejadian Nabi Sulaiman, kalau kita baca surah An-Naml itu Dek Mita, di surah An-Naml itu berkaitan dengan ketika Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang bisa memindahkan istananya ke tempat saya, itu Ifrit kan angkat tangan. Saya sanggup memindahkannya. Jadi memang ada jin-jin tertentu dengan izin Allah itu bisa mengambil fisik pada manusia itu bisa, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam itu. Nah, namun para ulama mengatakan itu cara menghancurkan model jin-jin begitu itu di ayat kursi itu di pada kata wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim itu diulang-ulang, itu punya fungsi semacam bom untuk menghancurkan peran-peran mereka yang bisa memindahkan fisik-fisik seperti itu. Itu seperti itu. Nah, jadi ya kalau Dek Mita tadi bilang hilang ketemu lagi, saya juga pernah mengalami itu. Itu dicari tempat yang sama, tidak ketemu, suatu saat saya baca doa sih saat itu, baca ya Khalik ya Khalik ya Khalik, terus baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dengan izin Allah di tempat yang tadinya kita cari nggak ketemu itu ada lagi itu dengan izin Allah itu. Pernah seperti itu. Ya wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti memang kalau memang kita mau bilang ada, saya jawab ada. Ya kalau kita dalilnya mana di kisah Nabi Sulaiman di surah An-Naml itu berkaitan dengan Ifrit itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, saya tanya lagi deh. Ada Moyong. Jadi gini, di suatu titik gitu Pak Ustadz, kita kan berdoa terus terus habis itu kok rasanya Allah belum mengabulkan. Akhirnya kita bilang, ya udah deh Allah terserah Allah kan yang lebih tahu yang terbaik. Aku kayak yang terbaik aja. Itu kayak biasanya kita doa detail, habis itu kayak lama-lama ya udah deh terserah Allah deh, mau Allah pokoknya kasih yang terbaik untuk aku gitu, dan lapangkanlah dadaku untuk menerima semua yang diberikan gitu. Sampai doa tuh jadi kayak cepet banget gitu loh Pak Ustadz. Itu salah nggak sih? Enggak. Sampai kan bisa dia sholat malam gitu kan. Kan kalau misalnya baca buku terus denger dia sholat malam bisa kayak merasa gimana. Itu tuh yang bener-bener ya udah deh Allah terserah deh. Aku tahu kok Allah sayang sama kita gitu kan. Yang terbaik aja deh, kuatkan aja deh ya Allah, gitu doang Pak Ustadz. Sampai pokoknya berapa belakangan ini kayak ya udah doanya cuma gitu doang. Itu salah
Enggak Biasanya salah. yang tadinya detail Enggak salah. jadi Itu doanya orang yang segitu. itu doanya orang yang bertawakal itu. Enggak salah itu. Itu doanya orang yang bertawakal namanya. Ya, itu masih bagus dari